Syukur bagimu Tuhan, hai tanahku Papua. Ketua Organisasi Papua Merdeka Yefri P. Bomanak menyampaikan bahwa pemerintah kolonial Indonesia tidak mampu menjalankan trias politik demokrasi di atas tanah Papua, dan semua hukum-hukum Indonesia di bumi Papua hanya untuk menindas dan menjajah seluruh rakyat bangsa Papua selama ini. Di mana trias politika adalah sebuah konsep politik mengenai pembagian kekuasaan di dalam suatu negara yang pertama kali dikemukakan oleh John Locke dan dikembangkan oleh Montesquieu. John Locke membagi kekuasaan negara menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Ketua Organisasi Papua Merdeka OPM, Yefri P. Bomanak menjelaskan dan menuduh bahwa Kapolda Papua berdasarkan hukum dan trias politik dalam bernegara telah melanggar hukum Indonesia yaitu KUHP 375 dan KUHP 310 tentang penipuan publik atas nama institusi Polri dan juga pencemaran nama baik. Yefri P. Bomanak juga mengatakan jika Presiden Joko Widodo dan Kapolri, Menhankam, atau Menko Polhukam tidak memecat Kapolda Papua bersama pihak-pihak yang berkompeten maka Indonesia adalah negara yang melanggar hukum-hukumnya sendiri dan negara yang melanggar hukum internasional yang berlaku secara universal. Pernyataan ini dikeluarkan dari Kantor Pusat Perjuangan Bangsa Papua, Markas Besar OPM TPNPB Victoria, pada 9 Juli 2023 oleh Ketua Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat OPM TPNPB, tertanda Yefri P. Bomanak. Hal ini berkaitan dengan pernyataan soal uang tebusan 5 miliar rupiah yang sempat diucapkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Papua, Komisaris Besar Ignatius Beni yang menyatakan bahwa TPNPB pernah meminta tebusan saat awal penyanderaan Kapten Philips. Saat di awal penyanderaan OPM TPNPB minta tebusan uang 5 miliar rupiah, kata Kepala Bidang Humas Polda Papua, Komisaris Besar Ignatius Beni, pada Jumat, tanggal 30 Juni tahun 2023 lalu. Tetapi kemudian pada tanggal 10 Juli Kapolda Papua sebut tak pernah ada permintaan uang. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Matius D. Fahiri, mengklarifikasi soal tebusan 5 miliar rupiah itu. Dia mengakui Egyanus Kogoya tidak pernah meminta tebusan. Matius mengatakan uang 5 miliar rupiah itu merupakan arahan darinya kepada penjabat Bupati Nduga. Ia meminta PJ Bupati Nduga agar menyiapkan uang dari kas pemerintah daerah apabila negosiasi membuahkan hasil. Namun ia menegaskan jumlahnya tidak boleh lebih dari 5 miliar rupiah. Saya sudah sampaikan bahwa Egyanus dan kelompoknya tidak pernah meminta uang itu, kata Matius Fahiri di Jayapura. Berikut ini pernyataan resmi dari Ketua OPM Yefri P. Bomanak terkait hal ini. Selamat Hari Minggu kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang kami hormati dan kami banggakan. Hari ini merupakan live stream edisi 9 Juli 2023. I see another brothers, maybe they say bring them come back. Sorry brother Blomi, me working this on live stream, long explaining some situation, police province commander long Papua and make him one pas strong talk long koni more people. So by me explaining people bloggers Papua about important what is trias politik and law inside long government long Indonesia. All yet all Brukim law, so kami explain bisa long people long West Papua. Baik, jadi kepada seluruh rakyat bangsa Papua, ini merupakan live stream yang menjelaskan sesuatu yang penting bagi seluruh rakyat bangsa Papua untuk bisa mengerti. Sebetulnya sudah banyak orang Papua yang mengetahui, tetapi kita mesti mendidik pemerintah kolonial Indonesia yang mencoba memakai beberapa undang-undang mereka, pasal karet mereka untuk kembali menjajah orang Papua, dan di mana secara tidak sadar pemerintah Indonesia sedang menghancurkan etika mereka, sistem politik mereka, undang-undang mereka yang justru di mana mereka melanggar undang-undang mereka sendiri. Ini merupakan edisi yang ke-9 yang kami melakukan live stream, dan tidak lupa kami menyampaikan salam hormat dan selamat Hari Minggu kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang masih konsisten, yang terus mendoakan perjuangan bangsa Papua, di mana
situasi akhir-akhir ini kami telah mengalami sebuah proses yang sangat solid, perlawanan yang sangat solid antara organisasi Papua Merdeka dan sayap militer kami Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat bersama pemerintah kolonial Indonesia. Dan seluruh rakyat Papua harus mengerti kita ada dalam sebuah proses retorika politik dan orientasi politik melawan sistem kolonial yang saat ini sedang menjajah seluruh rakyat bangsa Papua. Oleh sebab itu, secara bertanggung jawab organisasi Papua Merdeka akan memulai sebuah sistem di dalam pemerintah kolonial Indonesia yang tidak beres, yang dimana sistem yang menindas itu mesti harus dijelaskan baik kepada dunia internasional, mesti harus dijelaskan baik kepada semua instansi di dalam pemerintah kolonial Indonesia dan juga kepada seluruh rakyat bangsa Papua, yang dimana ada rakyat Papua yang tetap konsisten menginginkan bagi kedaulatan bangsa Papua dan mendukung perjuangan bangsa Papua, dan juga ada elit-elit politik Papua di mana yang sedang menjalankan sistem kolonial di atas bumi Papua untuk mengerti bahwa ada sebuah sistem yang mencoba untuk menindas rakyat Papua. Ini adalah sistem yang di mana harus menjadi orientasi bersama agar dunia internasional bisa tahu bahwa semua alasan-alasan politik pemerintah Indonesia kepada dunia internasional bahwa di Papua itu sedang dijalankan produk hukum otonomi khusus, DOB dan undang-undang ini itu dan segala macam, yang dimana pada implementasinya di lapangan justru produk-produk hukum, sistem hukum itu yang sedang menjajah rakyat bangsa Papua. Kami kembali menyampaikan semacam refleksi dari 2 minggu dalam penjelasan politik kami kepada seluruh rakyat bangsa Papua, bahwa atas nama Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya sebagai pelaku penyanderaan di Kodam 3 Dugama Darakma, yang dimana menyanderahkan Kapten Pilot Philip Martin, sudah jelas menyampaikan bahwa statement yang pertama dan yang paling utama adalah ini merupakan alasan politik kami menahan Philip Martin, dan kami tidak akan melepaskan Philip Martin sampai dengan pemerintah Indonesia mengakui kedaulatan bangsa Papua. Itu adalah alasan utama yang dimana pada tanggal 14 Februari kami sebagai penanggung jawab politik menjelaskan bahwa penyanderahan Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya adalah penyanderahan atas dasar Konstitusi 1 Juli 71 dalam taktik militer yang diimplementasikan, dan penyanderahan itu merupakan kali yang ke-9 yang dilakukan oleh Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya. Maka itu tidak ada satu unsur pun dari badan LSM, dari badan HAM internasional, dari badan internal orang Papua, entah itu institusi Polri dan juga Polda Papua, Pangdam Papua, atau juga gereja-gereja atau manapun yang menyatakan bahwa itu salah adalah tidak benar. Bahwa Konstitusi 1 Juli 71 perjuangan 62 tahun di atas tanah Papua menjamin kepada Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya untuk melakukan perang gerilya dengan taktik penyanderahan. Itu adalah sah. Kami kembali mengkritisi pernyataan daripada Kapolda Papua. Perlu kami sampaikan bahwa pernyataan Kapolda Papua dengan ada beberapa unsur, bahkan sampai dengan Panglima Judo Margono, di mana kami melihat Panglima TNI juga telah mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah Indonesia telah mengalau dan menerima usulan atau penyampaian dari Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya untuk uang tebusan sebanyak 5 miliar sudah kami akomodir. Itu perkataan menurut Panglima Judo Margono. Dan di mana sebelum Panglima TNI menyatakan itu, Kapolda Papua secara jelas sudah menyatakan bahwa permintaan senjata dan merdeka kami tolak. Permintaan uang akan kami berikan, dan mereka menyatakan bahwa Egyanus Kogoya meminta uang 5 miliar. Kami sudah selama 1 bulan, selama 5 bulan berkali-kali kami keluar dalam media dan kami telah mengklarifikasikan bahwa itu merupakan pernyataan yang tidak benar. Organisasi Papua Merdeka, sayap militernya TPNPB telah menyampaikan tuntutan yang jelas setelah penyanderahan, dan tidak mungkin Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya meminta uang. Dan kemarin pada tanggal 8 kami telah melihat dengan jelas video yang dikeluarkan oleh Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya bahwa membantah semua tuduhan-tuduhan bahwa kami meminta uang dan senjata. Itu adalah poin penting kemenangan bagi perjuangan bangsa Papua yang sedang diakomodir, yang dimotori oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan organisasi Papua Merdeka. Perlu kami sampaikan di sini kepada Kapolda Papua bahwa sistem politik Indonesia
yang dimana setelah Perang Dunia Kedua, yang dimana mengadopsi semua undang-undang milik pemerintah kolonial Belanda dan juga undang-undang milik Portugal dan Prancis, itu pemerintah Indonesia secara jelas-jelas mengimplementasikan sistem trias politik. Trias politik demokrasi di dalam Undang-Undang 1945 dan juga Pancasila yang dianut oleh kolonial Indonesia itu dengan sistem trias politik yang disebut ada 3 institusi utama yang menjalankan sistem trias politik, yaitu eksekutif, legislatif, dan judikatif. Ini yang perlu kami sampaikan kepada seluruh rakyat bangsa Papua. Setiap hukum-hukum yang dijalankan oleh ketiga badan utama dalam kolonial Indonesia ini sedang menjajah, menipu dan menindas, menculik, mencuri semua hasil kekayaan rakyat bangsa Papua yang harus dimengerti. Dalam trias politik bernegara dan berbangsa, di mana sistem kolonial Indonesia adalah eksekutif, adalah di mana suatu badan mulai dari presiden dan pemerintah yang menjalankan undang-undang yang digagas oleh pemerintah Indonesia itu sendiri. Itu eksekutif, mulai dari presiden, gubernur, bupati, kapolda, bahkan sampai dengan camat-camat dan desa-desa, mereka menjalankan undang-undang yang digagas oleh legislatif. Legislatif itu DPR RI, MPR, DPD, DPRP, DPRD, yang dimana menggagas undang-undang. Dan judikatif adalah mereka yang mengkawal hukum itu dan mengkawal eksekutif dan legislatif menjalankan hukum yang dijalankan dan disepakati oleh legislatif dan dijalankan oleh eksekutif, itu dikawal ketat oleh judikatif. Judikatif adalah badan penting di dalam kolonial NKRI yang mengkawal itu. Dan Kapolda Papua adalah bagian penting dalam judikatif yang mengkawal semua produk hukum kolonial di atas bumi Papua, yang dimana Kapolda Papua dalam pernyataannya menyatakan bahwa Egyanus Kogoya meminta uang 5 miliar dan senjata. Dalam paradoks Papua, kemarin kami sudah tegaskan bahwa TPN PBOPM kami punya senjata. Kami tidak perlu senjata dari kolonial Indonesia. Sistem dan konstitusi 1 Juli 71 sudah menjelaskan bahwa senjata yang kami rebut dalam perang adalah sah milik organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang nanti dipertanggungjawabkan setelah merdeka. Itu konstitusi menjelaskan secara tepat dalam hukum dan konstitusi itu. Dan kami perlu menegaskan lagi bahwa kami tidak pernah meminta senjata kepada kolonial Indonesia dan kami tidak perlu senjata, kami punya senjata. Dengan segala macam cara kami punya senjata dan kami akan terus menambahkan peralatan logistik kami untuk melawan dan membubarkan sistem kolonial di atas tanah Papua. Yang kedua, soal tuduhan bahwa meminta uang. Uang 5 miliar ini sebuah tuduhan yang merupakan penipuan yang dilakukan oleh Kapolda Papua dan beberapa pihak-pihak yang dimana menyatakan bahwa Egyanus meminta 5 miliar adalah tidak benar. Ini merupakan tindakan yang salah dan kami organisasi Papua Merdeka kami menyatakan bahwa kami tidak perlu uang. Tuhan sudah memberikan tanah kami, Tuhan sudah memberikan laut kami, Tuhan sudah memberikan hutan kami, Tuhan sudah memberikan hikmat kami di atas tanah kami, tanpa Indonesia, tanpa uang, tanpa produk hukum kolonial, tanpa apapun, selama nenek moyang kami dari temurun dari generasi ke generasi, dari beberapa tahun dari moyang kami sampai dengan titik di mana Indonesia mulai menjajah tanah Papua sejak 1 Mei 1963, itu di mana sebuah hukum yang diinstal atas nama pembangunan dan menjalankan keuangan, di mana sudah jelas menghancurkan semua nilai-nilai adat, budaya orang Papua, nilai-nilai ketuhanan yang ditaruh di atas tanah Papua itu dihancurkan. Oleh sebab itu perlu kami sampaikan dan kami tegaskan bahwa kami sedikit pun tidak perlu uang. Kami punya tanah, kami punya hutan, kami punya laut, kami punya sungai, kami punya hikmat yang Tuhan berikan untuk bagaimana kami mengkawal dan kami menjaga diri kami di atas tanah Papua. Lebih khusus kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka, 62 tahun kami konsisten, kami menjaga, mengkawal, berjuang, tidak pernah mundur. Itu bukan karena uang, itu bukan karena segala macam yang ditipu oleh kolonial Indonesia, tapi kami punya dasar kebenaran, kami punya kasih, kami punya hak untuk menentukan kami sebagai sebuah bangsa yang dimana hak untuk merdeka dan berdaulat itu kami tidak perlu siapa-siapa yang memberikan, tapi kami hanya perlu harus ada pengakuan berdasarkan hak yang fundamental yang harus diakui oleh pemerintah kolonial Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika, Australia, kepada semua negara-negara di Pasifik, Eropa, di Timur Tengah, sampai di seluruh dunia harus mengakui kedaulatan bangsa Papua adalah merupakan hak fundamental kami. Itu ketegasan yang harus dimengerti oleh Kapolda Papua. Selanjutnya bahwa kami perlu jelaskan, di sini Kapolda Papua melakukan penipuan publik
Dia sebagai public figure, sebagai orang figur, sebagai Kapolda Papua yang menjalankan, mengkawal undang-undang kolonial Indonesia, yang menjalankan undang-undang kolonial Indonesia, telah melanggar hukum, yaitu dalam KUHP pasal 374 di sana menyatakan bahwa siapapun yang memanfaatkan institusi pemerintahan, institusi negara dengan jabatan mereka untuk melakukan penipuan atau pemfitnahan terhadap orang-orang, itu kena pasal KUHP 374. Kapolda Papua telah melanggar undang-undangnya sendiri. Oleh sebab itu, ini hal yang dimana Presiden Republik Indonesia, Kapolri, dan juga semua pejabat-pejabat tinggi, mulai dari Menhankam, Menko Polhukam, harus memperhatikan bahwa Kapolda Papua dengan beberapa unsur-unsur yang terkait yang telah menipu, melakukan penipuan terhadap kami organisasi Papua Merdeka atau penipuan-penipuan lain, ini harus ditindak tegas dan harus melakukan sesuatu terhadap mengimplementasikan hukum kolonial yang berlaku di atas tanah Papua. Selanjutnya soal pencemaran nama baik atau pemfitnahan. Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Kapolda Papua yang dimana merusak nama kami, yang dimana tidak bertanggung jawab, menipu dan merusak nama kami bahwa kami meminta uang, itu adalah sudah diatur dalam KUHP pasal 310 yang dimana harus Kapolda Papua bertanggung jawab mengklarifikasikan semua ini terhadap seluruh rakyat bangsa Papua. Harus diklarifikasikan kepada Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam, Menhankam, dan Kapolri untuk harus ditindak tegas Kapolda Papua yang justru merusak citra Indonesia, yang justru merusak undang-undang kolonial Indonesia di atas tanah Papua. Jika itu semua tidak dilakukan, kami secara konsisten menyampaikan kepada dunia internasional bahwa semua hukum-hukum yang dimana merupakan bahan atau peluru diplomasi yang saat ini, entah itu Presiden keluar ke seluruh dunia, diplomat-diplomat Indonesia sampai di PBB, bahkan Menteri Luar Negeri yang sedang melakukan penipuan dengan semua pasal-pasal karet, hukum-hukum yang kami katakan bahwa produk hukum kolonial di atas tanah Papua, termasuk otonomi khusus dan DOB, adalah hukum yang menindas rakyat Papua, di mana hukum-hukum ini kami rakyat Papua akan melakukan mosi tidak percaya dan perlawanan akan terus ditingkatkan untuk mengusir semua hukum-hukum kolonial yang menindas orang Papua selama 62 tahun. Itu adalah hal-hal yang penting yang perlu kami sampaikan dan kepada seluruh rakyat Papua untuk dapat meyakinkan sebagai confidence dalam pribadi kami masing-masing bahwa semua hukum-hukum yang diproduksi, yang diimplementasikan di atas tanah Papua dengan sistem trias politik, yaitu eksekutif, legislatif, dan judikatif, ini hukum-hukum mereka yang sedang dilanggar oleh pemerintah kolonial Indonesia di atas tanah Papua. Pada kesempatan ini kami meminta kepada seluruh rakyat Papua untuk tetap mendoakan organisasi Papua Merdeka dalam lobi-lobi politik kami bahwa penyanderahan sudah kami putuskan. Di mana ada permainan-permainan di belakang-belakang atas nama LSM, atas nama Bupati Duga, atas nama Lenis Kogoya yang melakukan lobi kepada Joko Widodo untuk mereka merencanakan untuk harus mengembalikan penyanderahan itu pada tanggal 6, 3 hari yang lalu, dan juga pada tanggal 7 di mana Presiden mengunjungi Papua. Tugas utama sebetulnya itu mereka mau mencoba untuk mengambil penyanderahan. Hal-hal lain, kegiatan-kegiatan lain yang dimana Presiden datang ke Asmat di Jayapura dengan menyelenggarakan apa segala macam, itu hanya sebagai lifting politik, penipuan, hanya sandiwara politik. Tetapi karena Indonesia sudah dapat tekanan internasional menekan Indonesia ketika Presiden tiba ke Australia. Semua petinggi-petinggi Australia mempertanyakan soal penyanderahan. Ketika Presiden datang ke Papua Nugini, semua pemimpin-pemimpin Papua Nugini menanyakan soal penyanderahan. Dan di mana Presiden Republik Indonesia menyatakan dengan yakin bahwa tanggal 6 dia tiba di Jayapura, tanggal 6 atau tanggal 7 itu pilot Philip Martin itu akan dilepaskan. Jadi mereka melakukan sebuah strict skenario di mana memakai beberapa orang di dalam tugu OPM TPNPB juga. Mereka connect dengan lembaga LSM, dengan Komnas HAM RI. Kemudian mereka connect lagi dengan intelijen, badan intelijen negara. Mereka bermain lagi dengan Bupati PJ Kabupaten Dugama dan juga dengan Lenis Kogoya. Kelompok ini mencoba untuk bagaimana berusaha untuk mengeluarkan penyanderahan. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kami hikmat untuk menjelaskan penerangan-penerangan politik, menyampaikan statement yang dikeluarkan oleh Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya. Organisasi Papua Merdeka secara konsisten tetap bertanggung jawab secara politik, menjelaskan kepada dunia bahwa mengapa kami menyandra, dan Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya beserta Komandan Operasi Pemne Kogoya dan seluruh pasukan TPNPB OPM di Dugama mengkawal telur putih itu tidak harus pecah
dan betul-betul sebuah kerjasama yang luar biasa yang dilakukan oleh Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, oleh kami sebagai pemimpin politik untuk menjelaskan kepada internasional dan juga kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang terus dengan giat mendoakan kami OPM TPNPB dan semua badan intelijen TPNPB yang disebut dengan Papua Intelligence Service dan Korps Diplomat siang malam yang terus bekerja untuk mewujudkan sebuah negosiasi internasional. Kami menyampaikan banyak terima kasih, dan percaturan ini pertandingan untuk mewujudkan kebenaran antara perlawanan penipuan yang dilakukan oleh kolonial Indonesia di atas tanah Papua ini belum selesai. Kami akan buktikan kepada dunia internasional, kami akan buktikan kepada Tuhan yang memberikan tanah kami dan hikmat kepada kami, bahwa kami mampu untuk mewujudkan kebenaran di atas tanah Papua dengan segala macam cara, dengan segala macam strategi yang akan kami bangun secara internal dari TPNPB OPM untuk mewujudkan. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.